Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan presentasi mata kuliah sistem instrumentasi yang berjudul sensor suhu. Di sini ada saya sendiri, Tengku Rama Pemuda, Muhammad Fajar Dia Ulhak, Alvin Herianto, Habib Purkon, dan Muhammad Alfareza Fadilah. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah thermoresistive sensor. Nah, di sini yang kita bahas ini adalah resistive temperature detector dan thermistor. Untuk prinsip kerjanya sendiri, RTDS ini menggunakan perubahan perubahan resistansi konduktor dengan suhu. Yang kedua, material konduktor seperti platinum sering digunakan. Resistansi meningkat secara linear dengan kenaikan suhu, stabilitas yang tinggi dan presisi yang baik. Sedangkan untuk termistor, termistor ini berbasis semikonduktor dengan perubahan resistansi yang besar dengan perubahan suhu. Terbagi menjadi NTC atau negatif temperatur koefisien dan PTC positif temperatur koefisien. Untuk NTC itu resistansi menurun dengan peningkatan suhu, sedangkan PTC resistansi meningkat dengan peningkatan suhu. Nah, dapat dilihat gambarnya itu yang di bawah itu ada termistor dan sebelah kanan atas ada RTD. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik RTD ini rentang suhu yang luas biasanya dari negatif 200 derajat Celcius hingga 850 derajat Celcius. Stabilitas jangka panjang yang baik, respon lambat terhadap perubahan suhu, biaya produksi dan harga relatif tinggi. Dan termistor ada rentang suhu yang lebih terbatas dibandingkan RTDS. Biasanya min 50 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius. Respon yang cepat terhadap perubahan suhu. Yang ketiga ada rentang resistansi yang luas. Dan terakhir ada rentan terhadap degradasi jangka panjang. Nah, lalu yang materi akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mengenai dengan thermocouple. Prinsip kerjanya adalah berdasarkan pada efek Seebeck, yang dimana perbedaan suhu antara dua titik dapat menyebabkan timbulnya tegangan listrik. Lalu terdiri dari dua konduktor yang berbeda yang menghasilkan tegangan listrik saat suhu mereka berbeda. Yang selanjutnya, material konduktor yang digunakan menentukan rentang suhu yang dapat diukur dan tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk pengukuran. Yang selanjutnya adalah mengenai thermoplast. Terdiri dari beberapa terdiri dari uh, terdiri dari beberapa termocouples yang disusun dalam serangkaian paralel ataupun seri. Lalu memiliki lebih sensitif daripada termocouples tunggal karena mengumpulkan tegangan dari beberapa pasangan termokapel. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengukuran suhu yang sangat presisi. Dan rentang suhu yang dapat diukur dapat diperluas dengan memilih termocouples dengan bahan yang sesuai. Lalu untuk pengaplikasiannya sendiri adalah pengaplikasian termocouples digunakan untuk pemantauan suhu dalam industri seperti industri petrokimia, metalurgi, pabrik dan pengolahan makanan. Lalu yang selanjutnya adalah digunakan dalam aplikasi rumah tangga seperti oven maupun pemanggang. Lalu untuk pengaplikasian termopiles, yaitu termopiles biasanya digunakan untuk sensor suhu non kontak untuk pemantauan suhu permukaan pada peralatan elektronik. Yang selanjutnya adalah pengukuran suhu dalam aplikasi medis seperti termografi. Dan yang terakhir adalah pengukuran suhu pada permukaan benda yang bergerak ataupun berputar. Dapat dilihat ini adalah salah satu contoh gambar aplikasi. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai thermoelectric sensor. Di sini adalah thermoelectric sensor atau generator termoelektrik merupakan jenis sensor yang dapat mengubah suhu menjadi tegangan listrik. Hal itu dapat terjadi apabila terdapat perbedaan suhu di antara sisi panas dan sisi dingin. Hal tersebut akan berpotensi menghasilkan tenaga listrik. Thermoelectric sensor sendiri memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah konversi panas menjadi listrik atau yang kita sebut dengan efek Seebeck, yang dimana dapat menghubungkan dua bahan konduktif yang berbeda dan menciptakan perbedaan suhu pada sambungannya. Perbedaan suhu tersebut dapat menyebabkan aliran muatan listrik yang menghasilkan tegangan untuk digunakan
dan memberikan daya pada perangkat elektronik kecil. Lalu yang kedua adalah sebagai pendingin termoelektrik atau efek Peltier. Pada prinsip dasarnya adalah aliran listrik yang melalui sambungan dua bahan konduktif yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan suhu terjadi pada sambungan dengan satu sisi menjadi dingin dan satu sisi lain menjadi dengan suhu tinggi atau suhu panas. Lalu efek pendinginan digunakan untuk mendinginkan komponen elektronik. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri adalah yang pertama sebagai pendingin elektronik seperti komputer, kamera, ataupun peralatan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah sebagai sensor suhu, dapat mengukur perbedaan suhu dengan presisi tinggi untuk berbagai aplikasi di bidang industri. Yang kedua adalah sebagai pemanas, seperti penggunaan pemanas portable seperti oven ataupun barang elektronik lainnya. Lalu dapat digunakan juga sebagai analisis gas. Yang selanjutnya adalah dapat digunakan untuk pembangkit listrik alternatif seperti generator termoelektrik. Dan yang terakhir adalah pengujian kualitas sebuah produk di industri. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai semikonduktor sensor, yang dimana semikonduktor sensor merupakan jenis sensor yang menggunakan bahan semikonduktor untuk mendeteksi dan mengukur berbagai fenomena atau parameter fisik, seperti misalnya suhu, tekanan, cahaya, kelembaban, dan lainnya. Prinsip kerja semikonduktor sensor ini sendiri terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu efek perubahan sifat-sifat semikonduktor, yang dimana semikonduktor itu sendiri memiliki sifat elektrik yang dapat berubah dengan perubahan pada lingkungan sekitar, seperti suhu, tekanan, kelembaban, atau konsentrasi gas. Yang dimana semikonduktor sensor ini memanfaatkan perubahan dari sifat-sifat semikonduktor. Lalu langkah selanjutnya ada yang bernama yaitu pemanfaatan efek, yang dimana sensor semikonduktor menggunakan perubahan sebelumnya atau perubahan sifat-sifat ini untuk mendeteksi perubahan dalam lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika suhu naik atau konduktivitas semikonduktor bisa meningkat. Poin ketiga yaitu ada konversi sinyal, yang dimana perubahan sifat semikonduktor sebelumnya diukur dengan mengukur perubahan pada sifat-sifat elektrik seperti hambatan, tegangan, atau arus listrik. Poin keempat yaitu ada transduksi, yang dimana sinyal fisik yang terukur ini kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sinyal elektronik atau mikrokontroler. Dan langkah yang terakhir atau poin yang terakhir yaitu pemrosesan data, yang dimana data yang diperoleh dari sensor dapat diproses dan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai kondisi lingkungan atau parameter yang sedang diukur. Next. Terdapat karakteristik dari semikonduktor sensor. Yang pertama, karakteristik yang pertama yaitu sensitivitasnya, yang dimana semikonduktor sensor cenderung memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan yang mereka ukur. Poin kedua yaitu linearitas, yang dimana semikonduktor sensor seringkali linear dalam kisaran operasinya. Yang ketiga yaitu ada rekayasa ulang, yang dimana beberapa jenis semikonduktor sensor dapat direkayasa ulang atau dikalibrasi untuk berbagai aplikasi atau kisaran pengukuran. Poin yang keempat ada resolusi, yang dimana resolusi sensor mengacu pada kemampuannya untuk membedakan antara perubahan kecil dalam parameter fisik yang diukur. Karakteristik yang kelima yaitu ada respon time, yang dimana respon time atau waktu respon adalah waktu yang dibutuhkan oleh sensor untuk memberikan respon yang stabil terhadap perubahan dalam lingkungan. Wah, karakteristik yang selanjutnya itu ada stabilitas, yang dimana stabilitas pada sensor semikonduktor merujuk pada kemampuannya untuk mempertahankan kinerja yang konsisten dari waktu ke waktu, ukuran, serta bentuk. Dan poin karakteristik yang terakhir yaitu ada konsumsi dayanya, yang dimana kebanyakan semikonduktor sensor memiliki konsumsi daya yang rendah, sehingga membuat mereka cocok untuk digunakan atau diaplikasikan atau
berdaya terbatas. Ya. Berikut adalah contoh semikonduktor sensor yang dimana begitu banyak contoh dari semikonduktor sensor. Ada sensor suhu, sensor kelembaban, sensor tekanan, sensor gas, sensor cahaya, sensor gerak, sensor kecepatan, sensor pH, sensor deteksi ketinggian. Nah, yang terakhir ada sensor getaran, yang dimana pada sensor suhu sendiri digunakan dalam perangkat dapat digunakan atau banyak digunakan dalam perangkat rumah tangga seperti termometer digital, oven, AC, dan sistem pendingin lainnya. Dan mereka juga digunakan dalam aplikasi industri seperti pemantauan suhu pada proses produksi dan penyimpanan. Pada sensor kelembaban dapat ditemukan dalam perangkat dalam perangkat yang biasanya digunakan untuk kontrol iklim dalam ruangan. Pada sensor tekanan itu biasanya ditemukan dalam sistem pengukuran tekanan dalam ban kendaraan, sistem pengukuran tekanan darah dalam perangkat medis. Sensor gas dapat ditemukan pada alat pendeteksi gas berbahaya dalam lingkungan industri atau laboratorium. Sensor cahaya biasanya digunakan dalam aplikasi pengukuran cahaya seperti pada kamera digital, pengukur intensitas cahaya dalam lingkungan, dan dalam aplikasi keamanan untuk deteksi gerakan atau perubahan cahaya. Pada sensor gerak biasanya digunakan dalam sistem keamanan rumah tangga seperti ya, CCTV atau lainnya, lampu otomatis, dan dalam industri untuk mendeteksi gerakan dalam lingkungan yang dipantau. Sensor kecepatan biasanya digunakan dalam aplikasi kendaraan untuk mengukur kecepatan dalam dunia industri sendiri. Sensor kecepatan ini digunakan untuk memantau kecepatan dan dalam berbagai sistem kendali otomatis. Sensor pH biasanya digunakan dalam aplikasi medis dan laboratorium untuk mengukur tingkat kesamaan atau kebasahan dalam organ. Sensor deteksi ketinggian biasanya digunakan dalam aplikasi navigasi udara, sistem kendali penerbangan, dan dalam teknologi GPS. Dan yang terakhir, sensor getaran biasanya digunakan dalam pemantauan kondisi mesin industri, sistem keamanan, dan dalam teknologi kendaraan untuk mendeteksi guncangan atau kecelakaan. Nah, Sensor lain berdasarkan pengaruh sekunder. Kecepatan suara mengukur suhu dengan memanfaatkan perubahan kecepatan suara dalam medium tertentu seiring dengan perubahan suhu. Ini digunakan dalam aplikasi di mana medium tertentu seperti udara atau air digunakan sebagai pengantar suara. Rentang suhu yang dapat diukur tergantung pada jenis medium yang digunakan dan memerlukan kalibrasi terhadap medium tertentu untuk memastikan akurasi pengukuran. Selanjutnya itu indeks bias atau refraktometer, yaitu berdasarkan perubahan indeks bias cahaya saat melewati medium dengan suhu yang berbeda. Biasanya digunakan dalam aplikasi laboratorium untuk mengukur konsentrasi larutan atau komposisi bahan. Rentang suhu yang dapat diukur tergantung pada kemampuan bahan pembentuk lensa untuk bertahan pada suhu yang tinggi. Memerlukan kalibrasi terhadap bahan atau larutan tertentu untuk akurasi yang maksimal. Selanjutnya ada pengukuran tidak langsung, yaitu infrared thermometer. Ini digunakan untuk mengukur suhu permukaan benda dengan mendeteksi radiasi infrared yang dipancarkan oleh objek tersebut. Tidak memerlukan kontak langsung dengan objek yang diukur. Rentang suhu yang dapat diukur tergantung pada sensitivitas sensor infrared. Dan juga cocok untuk aplikasi di mana kontak langsung tidak mungkin atau tidak diinginkan, seperti dalam pengukuran suhu tubuh manusia. Next. Selanjutnya ada pemuaian bahan metal, yaitu pengukuran pemuaian linear. Ini memanfaatkan perubahan dimensi bahan metal dengan suhu untuk mengukur suhu. Biasanya digunakan bahan seperti baja atau aluminium yang memiliki koefisien pemuaian yang diketahui. Rentang suhu
yang dapat diukur tergantung pada karakteristik pemuaian pada bahan yang digunakan. Rentan terhadap efek lingkungan seperti tekanan atau kelembapan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Untuk selanjutnya di sensor lain ini ada bimetal. Eh, Bimetal ini terdiri dari dua lapisan logam yang berbeda dengan dilas bersama-sama. Selanjutnya itu ketika dipanaskan, kedua logam berekspansi dengan tingkat yang berbeda. Nah, jadi di sini logam itu ketika dipanaskan itu menyebabkan bimetal itu melengkung. Selanjutnya digunakan dalam termostat, saklar suhu, dan aplikasi pengendalian suhu lainnya. Dan yang terakhir itu ada rentang suhu yang dapat diukur tergantung pada kombinasi logam yang digunakan dalam bimetal. Next. Jadi di sini ada kesimpulan. Jadi di kesimpulan ini ada 5 poin. Jadi yang poin pertama itu sensor suhu adalah perangkat penting dalam berbagai aplikasi untuk mendeteksi dan mengukur suhu dalam lingkungan dan peralatan. Di poin yang kedua itu mereka beroperasi, sensor suhu itu beroperasi dengan memanfaatkan perubahan sifat fisik atau elektrik yang terkait dengan perubahan suhu, seperti resistansi atau tegangan. Poin yang ketiga itu ada beberapa jenis sensor suhu, termasuk termokokal, termistor, RTD atau resistance temperatur detektor, dan sensor inframerah. Masing-masing memiliki keunggulan dan aplikasi yang spesifik. Yang keempat, itu sensor suhu digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pengendalian suhu, lingkungan, hingga pemantauan suhu pada peralatan elektronik dan pengendalian proses industri. Di poin yang terakhir itu di kemajuan teknologi, sensor suhu semakin kecil, akurat, dan efisien, memungkinkan integrasi yang lebih luas dalam produk dan sistem modern. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya bisa kembalikan ke moderator. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.